Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir. Bersama saya Rosmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Seorang residivis kembali harus berada di balik sel jeruji Polresta Balikpapan setelah dibekuk tim Jatanras Polresta Balikpapan lantaran melakukan aksi pencurian. Seorang residivis kasus pencurian rumah kembali harus masuk bui. Tersangka Arbain kembali digiring petugas Jatanras Polresta Balikpapan. Tersangka Arbain melakukan aksi pencurian di kawasan perumahan Regensi Balikpapan Selatan pada 28 Mei 2020. Modus operandi yang dilakukan tersangka dengan cara mengincar rumah kosong dan kunci yang masih menempel di pintu rumah. Tersangka dengan leluasa masuk rumah dan mengambil 2 unit laptop merek Dell dan HP. Oleh tersangka, laptop hasil curian akan dijual. Tersangka Arbain ini dikenal sangat licin dan selalu berpindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelarian tersangka Arbain berakhir setelah tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan berhasil membekuk pada 11 Agustus di kawasan Batakan, Balikpapan Timur. Kemudian berawal atas laporan yang telah diterima oleh piket Reskrim Polresta Balikpapan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sebuah TKP ya, di Balikpapan Regensi. Ini kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Ya, untuk kejadian sekitar pukul 03.00 WITA, di mana pelaku masuk dengan menggunakan sebuah kunci yang menempel di pintu di salah satu rumah tersebut. Ya, jadi di rumah tersebut ada pintu, ada kuncinya. Nah, kemudian dengan kunci itulah pelaku masuk ke dalam rumah. Kemudian sampai di dalam, kemudian pelaku mengambil 2 unit laptop. Yang pertama merek Dell warna hitam, kemudian yang kedua merek HP warna silver. Sehingga kerugian yang diderita oleh korban ini sekitar 40 juta rupiah. Kemudian dari laporan tersebut tim Beruang Hitam Satreskrim Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan secara mendalam sehingga pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di daerah Batakan dapat ditangkap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana surat tersebut. Pak, itu dapat rumah kosong itu memang Bapak cari ya? Enggak. Jadi Bapak jalan-jalan? Iya. Kapan bebas Pak? 2019. 2019 ke 2020? 19. Bulan berapa? Bulan 5. Bulan 5. Memang kamu cari lagi Pak? Rumahnya itu gimana Pak? Ya. Bapak keliling? Enggak. Rumah masuk? Kelilingnya. Keliling ya? Bapak sama siapa kalau beraksi Pak? Ya. Beraksi sama siapa? Sama teman. Sama teman. Sekarang mana temannya? Masih lari? Ya. Saat ini polisi masih memburu 1 rekan tersangka yang ikut melakukan aksi pencurian. Akibat dari perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kasus kematian selama masa pandemi COVID-19 di Samarinda terus meningkat. Dalam sehari, petugas dari tim Satgas Penanganan COVID-19 bahkan harus memakamkan 5 orang. Seperti yang terjadi pada Kamis 20 Agustus lalu.
Tidak hanya korban yang dikuburkan secara Islam maupun Kristen, tapi juga dengan prosesi kremasi atau pembakaran jasad beragama Hindu. Berikut informasinya. Salah satunya adalah mayat warga negara Malaysia bernama Raffi Rajan. Lelaki berusia 41 tahun beragama Hindu itu dikremasi atau dengan cara memasukkan tubuh mayatnya ke dalam tungku panas. Setelah proses pembakaran dan menjadi abu, diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke Malaysia. Prosesi kremasi mayat di krematorium Dharma Bakti Serayu Tanah Merah melibatkan rekan Raffi yang juga beragama Hindu. Sebelum dimasukkan dalam tungku panas, didoakan sesuai agama Hindu. Raffi masuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani pada 19 Agustus 2020, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hasil klinis medis ada asma, namun ketika di rapid test hasilnya non-reaktif. Dia kemudian diswab dan saat menunggu hasil swab itu, kondisinya kritis hingga meninggal dunia pada pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah. Kami lakukan pemakaman terhadap jenazah atas nama PM dan AS, di mana keduanya berstatus probable COVID-19. Kemudian yang kedua pada sore hari tepat pukul 16.30 kami lakukan pemakaman terhadap dua jenazah juga. Pertama atas nama AW dan kedua atas nama RR yang merupakan warga negara Malaysia beragama Hindu dan dilakukan secara kremasi terhadap yang bersangkutan. Beginilah kisah para petugas Satgas COVID-19. Jika tim medis berada di garis depan, maka tim pemulasaran dan pemakaman adalah tim yang berada di garis akhir. Ketika ada korban terkonfirmasi positif virus atau probable, tim inilah yang turun tangan memulai dari memandikan mayat, mensolatkan hingga memakamkan di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Tim Kaltim TV melaporkan. Masyarakat Kalimantan Timur perlu mewaspadai 4 daerah ini, Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara. Kasus-kasus penularan begitu cepat karena transmisi lokal yang nyaris tidak terkendali lagi. Berikut informasinya. Situasi di kota-kota yang nampak berjalan normal ternyata tidak begitu kenyataannya. Di lingkungan dunia medis, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Timur sedang berjuang keras mengendalikan penyebaran virus corona yang nampak semakin mengkhawatirkan penyebarannya. Update hari Jumat 21 Agustus 2020, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim merilis adanya penambahan 195 kasus positif baru. Adanya penambahan 195 pasien baru itu merupakan rekor tertinggi sepanjang pandemi COVID-19 di Kaltim. Dari penambahan itu diimbangi juga dengan 52 sembuh pada hari yang sama dan 5 orang meninggal dunia. Kini total 2.892 orang tercatat pernah terkonfirmasi positif virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Kemudian 1.774 orang dinyatakan sembuh dan 105 orang meninggal dunia. Sementara pasien yang masih dalam proses penyembuhan ada 1.013 orang. Untuk penambahan kasus positif hari ini sebanyak 195 kasus dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dari Balikpapan ada penambahan sebanyak 132 kasus positif. Ini merupakan akumulasi dari kasus penambahan kemarin yang Balikpapan laporannya terlambat kami terima pada saat kami harus closing data sehingga kami baru rilis hari ini. Jadi peningkatan begitu tinggi karena memang terakumulasi dari kasus-kasus positif yang dilakukan Balikpapan kemarin. Sekali lagi kami sampaikan dari Balikpapan ada 132 kasus positif pada hari ini. 4 daerah tertinggi di Kaltim yang perlu diwaspadai adalah Balikpapan dengan total terinfeksi virus 1.235 orang dan yang masih dirawat 481 orang. Kemudian kota Samarinda dengan total pasien positif sebanyak 569 orang dan masih proses penyembuhan ada 161 orang.
Berikutnya Kota Bontang menjadi kota ketiga berada di zona merah yang perlu diwaspadai. Pertambahan pasien positif di kota ini juga meningkat drastis, yakni dengan total terinfeksi sebanyak 177 orang, di antaranya 158 orang sekarang dirawat isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Daerah keempat yang juga tinggi penularan virusnya adalah Kutai Kartanegara dengan total 351 orang yang tercatat pernah terpapar virus corona. Sekarang 122 orang menunggu kesembuhan. Tim Kaltim TV melaporkan. Warga Jalan Walter Mongonsidi, Dadi Mulya, Samarinda Ulu dikejutkan adanya temuan seorang warga mereka yang tinggal di rumah kos-kosan sudah tidak bernyawa, tidak terlihat tanda-tanda kekerasan, diduga korban meninggal karena sakit. Kejadian yang membuat geger warga itu terjadi Sabtu 22 Agustus 2020, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menurut pengakuan saksi Nur Horiah, dia berusaha menghubungi korban pada malam hari melalui WhatsApp, namun tidak diangkat. Paginya dia mendatangi rumah kos-kosan korban berusia 36 tahun itu, namun pintunya terkunci. Saksi minta tolong warga untuk mencek, ternyata korban sudah meninggal dunia. Saat ditemukan, korban tidak memakai celana dan baju. Tim dari unit Inafis Polresta Samarinda juga sudah turun melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk sementara, dugaan korban meninggal karena sakit. Mayat kemudian dievakuasi dan dibawa dengan protokol kesehatan ke RSUD Awe Syarani. Korban tinggal di Jalan Walter Mongonsidi, Gang 3, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Namun dalam kartu tanda penduduk miliknya tertera dia berasal dari Desa Lampa, Kabupaten Poliwali, Sulawesi Barat. Tim Kaltim TV melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Tim Beruang Hitam Reskrim Polresta membekuk pelaku pencurian dengan pemberatan. Tersangka beraksi di kedai kopi Kulo di kawasan Jalan Sungai Ampal, Balikpapan Tengah. Yusuf Aprianto, warga Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, harus mengenakan baju berwarna oranye saat digiring petugas kepolisian dari Jatanras Polresta Balikpapan pada Rabu siang 19 Agustus 2020. Tersangka diamankan oleh tim Beruang Hitam Reskrim Polresta Balikpapan pada 16 Agustus di kawasan Balikpapan Timur. Tersangka melakukan aksi pencurian di kedai kopi Kulo, Jalan Sungai Ampal, Kecamatan Balikpapan Tengah. Aksi pelaku dengan cara memanjat menggunakan tangga. Pelaku masuk kedai dengan cara mencongkel pintu kaca dengan obeng sehingga pintu kaca pecah. Dari aksi yang dilakukan, tersangka berhasil menggondol uang kedai sebesar 1,5 juta rupiah. Namun kerugian yang dialami oleh kedai kopi Kulo mencapai 21,5 juta rupiah lantaran pintu kaca mengalami kerusakan. Pelaku mengetahui seluk-beluk kedai kopi Kulo lantaran pernah mengantar pesanan es batu ke kedai kopi Kulo.
pelaku ini masuk ke kopi kulonya ini melalui lantai 2 ya. Kemudian yang bersangkutan menggunakan helm, menggunakan obeng mencongkel pintu kaca sehingga pintu kacanya pecah. Nah, aksi pelaku terekam oleh CCTV yang ada di gedung tersebut, sehingga atas pelaksanaan tugas atau penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Balikpapan, terutama tim beruang hitam, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 pelaku dapat ditangkap di daerah Manggar. Pelaku identitasnya atas nama YS, usia 27 tahun, tidak bekerja, warga Balikpapan. Dari keterangan yang telah kami peroleh bahwa pelaku mengetahui seluk-beluk warung kopi kulo ini karena beberapa waktu sebelumnya pelaku pernah bekerja sebagai pengantar es batu. Nah, kebetulan pelaku pernah mengantar es batu ke kopi kulo tersebut, sehingga beliau diistirahatkan. Kamu pernah diistirahatkan? Uangnya buat apa kamu? Kamu sakit hati berarti ya? Sakit hati berarti ya? Jadi, ya uangnya buat apa? Uangnya buat apa, Mas? Kehidupan saya. Kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Mas? Mabuk ya? Mabuk kah? Mabuk. Bayar kontrakan atau gimana? Dari aksi pencurian yang dilakukan, tersangka diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pelaku pencurian ditangkap polisi. Pelaku telah melakukan aksi pencurian sepeda motor sejak masih SMP. Hasil pencurian kendaraan bermotor ini dibuat foya-foya bersama rekannya. Dengan tangan terbogol, Agung Wahyudi digiring petugas kepolisian tim beruang hitam Polresta Balikpapan pada Rabu siang. Tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor ini pasrah saat dihadapkan dengan barang buktinya sepeda motor hasil curiannya. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, tersangka mengakui jika pencurian kendaraan bermotor ini sudah dilakukan sejak dirinya masih di bangku SMP. Namun baru kali ini berhasil dibekuk oleh Jatanras Polresta Balikpapan. Hasil pencurian kendaraan bermotor ini dijual oleh tersangka melalui media sosial dengan kisaran harga 1 juta hingga 2 juta rupiah. Tersangka melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan merusak rumah kunci motor. Uang hasil penjualan sepeda motor digunakan oleh tersangka untuk berfoya-foya. Telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor jenis roda 2 yang terjadi pada tanggal 23 Juli. Untuk TKP-nya ini di daerah Baru Tengah, Balikpapan Barat. Berapa yang kamu berhasil diambil, Komandan? Dari keterangan pelaku, dia menyebutkan sudah melakukan aksi sejak SMP. Ya, jadi sejak dia berstatus pelajar, dia sudah melakukan aksi curanmor. Sehingga dia pun lupa berapa kali yang bersangkutan sudah melakukan aksinya. Tapi bukan residivis, Komandan? Sementara ini tidak,
ya belum. Jadi memang dia ini terkenal bisa dikatakan licin, tidak tercium. Namun berkat kegigihan tim Berong Hitam Polresta Balikpapan, akhirnya dia bersangkutan bisa ditangkap. Motor Sama teman-teman. Hah? Sama teman-teman Pak. Sejak SMP kamu pakai ekor itu ngambil motornya? sudah berapa kali? Jadi banyak sudah? Kamu jual semua itu? Iya Pak. Kamu jual Uangnya buat kemana? apa uangnya? Uangnya buat poya-poya Pak. Poya-poya? Jualnya gimana kamu? Nawarin di sosmed. Hah? Berapa rata-rata kamu jual? Rata-rata ada yang 1 juta, 2 juta ke atas. Kini tersangka harus mendekam di sel jeruji Polresta Balikpapan dan akan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kasus kematian pasien terpapar virus corona terus menunjukkan peningkatan yang tajam. Hampir setiap hari terjadi pasien dirawat meninggal dunia, baik yang sudah terkonfirmasi positif maupun korban yang masih probable menunggu hasil swab. Kota Balikpapan dan Samarinda menjadi 2 kota terbesar jumlah kematian pasien virus corona. Update 20 Agustus menyebutkan di Balikpapan ada 64 kematian dan di Kota Samarinda ada 25 kematian. Di Kota Samarinda mencatat rekor baru, yaitu dikuburkannya 5 jenazah dalam 1 hari. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 20 Agustus. Dari 5 jenazah, 4 diantaranya dimakamkan dengan protokol kesehatan secara agama Islam. Sedangkan 1 orang lagi warga Malaysia beragama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis, tanggal 20 Agustus 2020. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan 5 kali prosesi pemakaman secara protokol COVID-19. Hal ini merupakan yang terbanyak kami lakukan sepanjang wabah COVID melanda Kota Samarinda. Pertama, tadi pagi tepat pukul 11.30 kami lakukan pemakaman terhadap jenazah atas nama PM dan AS, di mana keduanya berstatus probable COVID-19. Kemudian yang kedua pada sore hari tepat pukul 16.30 kami lakukan pemakaman terhadap 2 jenazah juga. Pertama atas nama AW dan kedua atas nama RR yang merupakan warga negara Malaysia beragama Hindu dan dilakukan secara kremasi terhadap yang bersangkutan. Dan yang ketiga nanti malam tepat pukul 8 atau pukul 20 kami lakukan lagi pemakaman secara protokol COVID-19 terhadap pasien dengan status positif COVID-19 atas nama H. Kasus kematian akibat COVID-19 di Kalimantan Timur diingatkan terus oleh juru bicara penanganan COVID-19 Kaltim. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena penularan virus antar warga terjadi begitu cepat. Peningkatan disiplin juga bagi kelompok berusia tua karena dianggap paling rentan tertular dan meninggal dunia. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.